Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiani dalam Economic Loans with ISEI, yang pada episode kali ini akan mengangkat persoalan barang impor tak bersertifikasi. Dan kami sudah menghadirkan 3 narasumber, Bapak Doni Purnomo, Kepala Pusat Akreditasi BSN, Bapak Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI, dan Ekonom Indef Bima Yudhistira. Selamat malam, Bapak sekalian. Ya pemirsa, seperti kita tahu bahwa baru-baru ini terjadi viral begitu adanya barang impor dan ditanyakan mengenai bagaimana standar daripada barang tersebut. Dan hal ini menjadi banyak pemikiran masyarakat maupun regulator bahwa SNI harus mulai diperhatikan kembali. Walaupun undang-undang ini sudah cukup lama, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kendala karena tidak semua merupakan suatu kewajiban. Bahkan ada yang sukarela, asal tidak masalah keamanan atau juga keselamatan. Nah, oleh karena itu pada malam ini kita akan membahasnya. Untuk itu kami akan sajikan VT berikut ini. Di tengah pertumbuhan yang melambat pada tingkat konsumsi rumah tangga, derasnya barang impor yang masuk ke Indonesia dan menguasai pasar dalam negeri masih menjadi pekerjaan rumah yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Impor barang konsumsi cenderung terus meningkat sejak kuartal akhir 2017 silam. Hal tersebut turut memicu terguncangnya perekonomian nasional beberapa waktu terakhir. Serbuan barang impor turut membuat defisit neraca perdagangan makin lebar. Berdasarkan hal ini pula, perlu adanya penyamaan persepsi mengenai aturan barang impor yang masuk ke dalam negeri. Standarisasi ini pun diperlukan guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan mengurangi masuknya produk dari luar negeri yang mutunya di bawah standar. Ya, baru saja kita menyaksikan VT tadi. Nah, saya mungkin tanya pada Mas Bima dulu nih. Kalau kita lihat tadi bahwa impor kita juga cenderung mulai meningkat di semester tahun 2017 ya. Kemudian kita juga melihat sekarang ada yang namanya digital economy yang ternyata hampir sebagian besar itu adalah barang import ya. Nah, yang menarik adalah kalau itu adalah perseorangan tidak dalam bentuk usaha, tidak perlu ada SNI, itu di salah satu sisi. Di sisi yang lain ini kan bakal merugikan juga produksi dalam negeri, karena biar bagaimanapun impor ternyata nggak perlu SNI ya, padahal mungkin di dalam undang-undangnya adalah ya mau import maupun barang domestik perlu ada SNI. Apa komentarnya? Ya, kalau kita lihat memang impor barang konsumsi ya, itu cukup anomali memang. Jadi konsumsi rumah tangga kita hanya tumbuh sekitar 4,9% ya, 5% saja susah. Kemudian impor barang konsumsinya year on year tahun 2017 ya dibandingkan 2016 bisa naik lebih dari 14,7%. Luar biasa ya. Ya, ini kenapa? Salah satunya memang didorong oleh adanya tadi digital ekonomi, di mana porsi e-commerce ya itu sekarang sudah cukup besar. Bahkan di tahun 2016 data dari Bank Indonesia, transaksi selama setahun e-commerce-nya 75 triliun. 75 triliun ya. Jadi kita kalau prediksi ada kenaikan sekitar 30-an persen. 2018 kira-kira bisa menembus 100 triliun rupiah hanya dalam setahun. Nah, problemnya memang kalau toko fisik ya bisa melakukan cek standarisasi atau SNI barang-barangnya. Tetapi kalau e-commerce barang dari misalkan barang dari Cina itu langsung masuk di depan pintu gitu ya. Jadi pengecekan di level platform e-commerce-nya cukup sulit, apalagi sampai di level konsumen. Ini saya kira memang problemnya di situ. Oke. Nah, Pak, ini bagaimana Pak Doni? Kalau kita melihat apa yang dikatakan Mas Bima tadi adalah sekarang ini e-commerce-nya ternyata impor juga cukup banyak. Nah, itu kan masyarakat kita masalahnya tidak pernah melihat barang ini ber-SNI atau tidak gitu. Nah, sebagai badan BSN itu sejauh mana memang ini mewajibkan, karena sekarang ini kalau tidak diwajibkan orang merasa bahwa ngapain saya harus ber-SNI. Gimana Pak Doni? Jadi yang pertama kita juga perlu melihat lebih luas fungsi standarisasi itu sendiri, karena kan standarisasi sebenarnya tidak akan bisa mengangkat ekonomi menjadi jauh lebih tinggi, apalagi kalau yang dikejar surplus. Kalau kita hanya bermain dengan membatasi, itu yang pertama menjadi perhatian kita. Artinya standarisasi harusnya bisa memberikan ruang bagi produk dalam negeri untuk lebih dipercaya di dalam negeri. Untuk lebih dapat dibeli oleh konsumen dalam negeri, dan di saat bersamaan kita membuat aturan yang fair untuk produk impor diperlakukan sama. Jadi kita masih punya PR karena banyak juga SNI yang isinya keselamatan, kesehatan dan seterusnya,
tapi sampai saat ini dalam tanda kutip belum menjadi kewajiban. Nah, di dalam konteks ini kita juga tidak bisa tinggal diam karena jangan-jangan ketika diwajibkan nanti malah UKM kita yang mati. Kan ada problem di situ juga. Jadi apa yang kita Jadi sekarang yang antara yang wajib dan sukarela itu bagaimana menentukan wajib dan sukarela, Pak? Jadi ketika kita berbicara SNI misalkan katakanlah mainan anak lah. Mainan anak ketika mengandung ftalat, kemudian ujungnya tajam dan seterusnya kan pasti membahayakan. Betul. Dari sudut itu kemudian dibuat standar supaya ketika anak bermain itu menjadi aman. Nah, yang berikutnya ketika kita berbicara membatasi impor, apa yang kita lakukan dengan yang di dalam negeri? Artinya ketika kita mewajibkan harus ada juga lembaga yang kemudian bertugas untuk mengangkat supaya produsen yang dalam negeri itu berstandar juga. Dan untuk menyaingi e-commerce dengan produk impor itu, kalau produk-produk dalam negeri yang berstandar itu kemudian diperdagangkan juga di dalam web khusus misalkan produk UKM bertanda SNI atau produk dalam negeri bertanda SNI, disitulah pasar akan bisa bersaing secara fair. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa berbicara SNI untuk peningkatan ekonomi tidak bisa semata-mata dengan mewajibkan, tetapi suatu saat juga pada level setelah ber-SNI bagaimana mengangkat produsen kita itu memenuhi standar di pasar yang lebih luas. Nah, ini menarik Pak Sudaryatmo apa yang dikatakan. Kenapa sekarang ini banyak juga produsen yang tidak ber-SNI karena mereka menganggap uang konsumennya di Indonesia ini tenang-tenang aja gitu loh. Artinya mereka tuh kalau beli barang tidak pernah lihat SNI atau tidak. Yang penting adalah buat dia suka, ada gunanya. Bahkan saya rasa hanya melihat Google saja sudah cukup tanpa melihat SNI atau tidak. Nah, gimana nih Pak? Jadi buat apa? Tapi kalau saya menariknya adalah gini. Tapi kalau barang-barang untuk ekspor orang Indonesia pasti dia ikutin standar dari negara yang akan diekspor. Kenapa? Karena kalau enggak dia nggak akan bisa masuk ke negara itu. Gimana kira-kira konsumen kita, Pak? Ya memang jadi apa dari pengamatan YLKI itu memang awareness konsumen kita tentang mutu itu memang perlu ditingkatkan ya. Jadi secara umum sebenarnya karakter konsumen di Indonesia itu lebih sensitif harga dibandingkan sensitif itu satu. Yang penting murah gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah apa tadi ya Pak? Khususnya untuk produk-produk tertentu itu begitu dia ditetapkan sebagai SNI wajib, mestinya pemerintah juga harus mensterilkan pasar dari produk-produk non-SNI gitu. Ini tidak hanya bagi konsumen, tapi juga bagi industri. Misalnya kasus kabel gitu ya, kabel listrik itu kan ada SNI wajibnya sudah lama, tapi di pasar itu masih banyak kabel-kabel impor non-SNI. Nah, ini yang juga tadi kalau dia masuk dengan harga yang murah, ya tadi apa konsumen di kita itu lebih sensitif harga gitu loh. Dan ini merugikan tidak hanya konsumen tapi juga industri dalam negeri. Konsumen karena begini kalau kita membeli produk yang substandar itu dalam jangka pendek itu memang lebih murah, tapi dalam jangka panjang itu malah lebih boros karena lifetime-nya dia juga biasanya juga lebih karena tadi substandar tadi. Ini yang memang jadi tadi awareness konsumen tentang itu harus ditingkatkan sama ya tadi tapi mensterilkan pasar dari produk-produk non-SNI itu tapi dari YLKI sendiri apakah juga tidak ada kampanye dalam arti juga membelajarkan atau sosialisasi kepada konsumen di Indonesia supaya mereka punya awareness Pak, karena kalau kita melihat tidak ada yang mengkampanyekan maka mereka merasa bahwa ini baik-baik saja gitu. Ya memang gini ya Pak, itu yang salah satu kita lakukan jadi gini ya Pak. Kita ada program kampanye yang namanya Mata Seorang Konsumen. Jadi ketika kita membeli suatu produk itu preferensinya apa saja sih? Ya secara konvensional itu sudah barang tentu harga ya. Kemudian mutu, bahkan akhir-akhir ini kita sudah memasukkan dimensi sosial HAM juga. Apakah produk itu diproduksi dengan memperhatikan aspek-aspek sosial juga. Tapi memang sebelum jauh ke sana tadi awareness konsumen tentang mutu. Jadi gini kalau ada awareness kemudian demand permintaan terhadap produk-produk yang bermutu tinggi, saya yakin
produsen atau itu akan ngikutin juga. Oke. Gitu. Ya, Jadi, Mas Bima kalau lihat di berbagai media gitu ya, orang konsumen tuh gampang sekali membeli produk gitu. Bahkan kalau ada iklan, terus ada orang menggunakan itu ikut-ikutan gitu tanpa melihat yang tadi dikatakan ya dari sisi produsen maupun dari konsumen. Itu sebenarnya bagaimana melihat konsumen Indonesia sebenarnya, Mas? Iya, memang tadi saya sepakat ya. Jadi memang kita lebih berorientasi pada harga lebih sensitif gitu. Cuma saya ini juga saran mungkin kepada Badan Standarisasi Nasional ya. Ini kan sudah eranya digital ya. Di Eropa itu jika suatu produk ya dijual pada pasar itu ada QR code atau ada barcode. Jadi konsumen tinggal mengaktifkan handphonenya, kamera dan aplikasi, itu tahu asal produknya dari mana, standarisasinya seperti apa, fair trade ataupun tidak. Jadi ada edukasi secara langsung, terutama memang yang di bawah usia 18 tahun. Jadi sedari dini, sejak sekolah mereka memahami bahwa membeli produk bukan hanya produknya, tapi kesehatannya, lingkungannya, kemudian keadilan sosial bagi pekerjanya yang memproduksi produk tersebut. Saya kira itu kedepannya memang DLKI bisa melakukan pengawasan, ya, membantu pengawasan, sertifikasi nasionalnya bisa lebih go digital, gitu. Mungkin gimana? Kalau ini tadi sebenarnya ngobrol-ngobrol di luar, bilangnya begini, kalau kita melakukan sekarang, ini banyak komplainnya terlalu banyak, karena kita punya UKM hampir 99% ya kan? Nah, sehingga mungkin mereka yang paling bermasalah dengan standarisasi. Gimana nih Pak untuk? Siap Bu, ya Bu. Jadi kan seperti tadi, yang pertama adalah kan kita harus memahami bahwa kapan produsen kita bisa bersaing apabila dia mampu mencapai level tertentu. Ini yang kita kejar pertama, bagaimana caranya bahwa SNI yang ada sekian ribu itu diterapkan dulu oleh produsen-produsen dalam negeri. Dan 3 tahun terakhir fenomenanya sudah bergeser. Jadi sampai ke mungkin 4 tahun yang lalu ketika kita melihat standar yang diterapkan itu hampir 80% selalu wajib. Di akhir 2017 kemarin kita lihat ada 600 SNI barang yang diterapkan. Ternyata 70%-nya sudah voluntary. Jadi ketika voluntary dapat dipastikan bahwa penerapnya 100% dalam negeri. Nah, kemudian terkait yang disampaikan Mas Bimo tadi, era digital kita sedang mencoba sebenarnya. Mungkin nanti Bu Ani, Mas Caryatmo, Mas Bimo bisa coba cek di Android Store Bank BNI. Simpel kata Bank BNI di situ adalah bagaimana kita mempublikasikan barang-barang yang bertanda SNI. Tapi ini pun masih awal. Di akhir tahun ini kita akan mencoba di dalam aplikasi tersebut sekaligus ada foto barangnya. Jadi orang tahu ya, jadi barang sama tadi yang dikatakan barcode-nya supaya tahu. Berikutnya mudah-mudahan kita juga sedang berdiskusi juga apakah mau pakai QR code atau barcode. Ada juga yang menawarkan teknologi baru menggunakan silicon sand yang katanya lebih murah. Tapi minimal kita tidak usah mimpi dulu lah. Dengan foto-foto barang yang ber-SNI dan asli itu dipublikasikan di Android Store, masyarakat bisa lebih mudah melihat. Kalau melihat, oh ini barang jelek kok ber-SNI, buka aja aplikasinya, ada barang itu enggak gitu kan. Nah, kemudian dalam rangka memperkuat pengendalian juga seluruh kan di sistem standarisasi itu kita menggunakan pihak ketiga ya, kan tidak mungkin semua dilakukan pemerintah. Ada sekian ribu laboratorium, ada 59 lembaga sertifikasi produk itu yang saat ini mudah-mudahan mereka tidak teriak nih teman-teman lembaga sertifikasi produk, karena per Oktober kemarin setiap kali menerbitkan sertifikat mereka kita minta untuk menginput nomor sertifikatnya, jenis barangnya, merek barangnya ke website Bank BNI. Kemudian juga untuk setelah dapat baru dia harus dari pihak penerbitnya Bu. Jadi ketika lembaga sertifikasi menerbitkan, dia harus upload ke Bank BNI datanya seperti apa. Kemudian juga untuk mengontrol tadi, kalau produsen dalam negeri kan gampangnya, kalau dalam negeri itu mau didenda, mau disita barangnya, nemuinya gampang gitu kan. Tapi kalau produk impor kan kita nuntut ke Cina susah gitu. Jadi kita pastikan bahwa secara bertahap ini si pemegang sertifikat itu juga harus input perwakilan di Indonesianya siapa, kalau dia dalam negeri ya perusahaannya di mana, dan kalau itu confirm ada di dalam database maka barangnya akan dipublish. Kekurangannya masih banyak, kita sedang mengembangkan dalam perjalanan ini menambah storage lah Bu. Jadi harapannya di bulan Maret kita sudah bisa mulai meminta secara bertahap
setiap sertifikat baru terbit sekalian fotonya supaya lebih memudahkan masyarakat. Oke, Pak Sudaryanto, kalau kita melihat dari sisi konsumen lagi nih, seringkali mereka itu tidak mencari informasi. Ketika mereka menjadi korban, baru mereka mengatakan atau baru komplain kepada siapapun ya. Contohnya baru-baru inilah banyak sekali orang komplain ketika kejadian. Nah, tidak ada langkah antisipasi atau keingintahuan konsumen, Pak. Nah, ini seperti apa sih konsumen kita nih harus diedukasi terus-menerus? Ya, memang tadi ya. Jadi kalau dari sisi konsumen tadi awareness mutu tadi itu yang jadi persoalan. Kemudian ketersediaan informasi juga jadi persoalan sebenarnya. Ketersediaan informasi ya. Ketersediaan informasi. Jadi konsumer informasi tidak semua produk itu menyediakan informasi satu, kemudian informasi yang ada itu juga kadang-kadang tidak kredibel juga. Itu juga jadi apalagi sekarang era sosmed ya, terlalu banyak informasi yang nggak jelas. Ya, jadi memang begini ya Pak, YLKI punya keyakinan konsumen itu bisa menjadi pelaku pasar yang bertanggung jawab kalau dia terinformasi. Terinformasi itu termasuk segala hal yang berhubungan dengan produk tersebut tadi, dan aksesnya mudah gitu loh. Jadi memang tadi suruh nyari-nyari dulu gitu tadi, ya. Kalau sertifikasi itu bisa diakses tapi masih web based, itu kan tidak semua konsumen kan akses internet kan. Baik, gitu loh. kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Loans with IC.